di Piala Dunia, berjuang menampilkan bahwa Indonesia juga punya kekuatan untuk bisa bersaing dengan negara-negara bola di dunia. Oke, dan pastinya saat ini walaupun ya Pak Indonesia belum sampai di Piala Dunia, namun usaha dan semangat timnas ini bukan tanpa perjuangan. Ini bagaimana Pak Abdul memandang gelaran Piala Dunia sebagai momen kebangkitan sepak bola nasional? Ya, kemarin kita hampir saja sampai ke putaran final Piala Dunia ini. Kurang lebih tinggal 2 step lagi ya, karena kita sudah mengikuti kualifikasi sampai ke atas yang sebenarnya hampir masuk ke Piala Dunia. Dan kita tahu juga kemarin kita sempat berharap tinggi karena kita sekarang kan banyak diaspora yang kembali membela Indonesia, dan memang buat kita saya kira sudah saatnya untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan dari manapun untuk bisa mengangkat Indonesia bisa tampil ke Piala Dunia. Dan buat para pemain di belahan manapun, saya kira tampil di Piala Dunia adalah puncak performa untuk seseorang, idaman seseorang. Makanya kalau kita bisa mengundang para diaspora kita dan juga para pemain kita untuk dipadukan menjadi kekuatan, saya kira adalah peluang ke depan makin besar untuk bisa tampil di Piala Dunia. Iya. Supporter itu adalah bagian dari jiwa tim itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia itu supporter itu adalah fanatisme. Tapi kalau dikaitkan dengan nasionalisme, kalau timnas itu sudah fanatisme dan nasionalisme. Karena fanatisme itu kalau sudah mendukung timnas itu sudah bukan fanatisme lagi, tapi sudah menjadi bagian dari nasionalisme. Pak Abdul, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di level nasional maupun internasional? Nah, yang kedua, tadi Mas Freddy dan juga Pak Abdul sempat menyinggung terkait dengan Jepang ya Pak ya. Nah, pertanyaannya itu, kalau melihat dari negara seperti Jepang, strategi apa yang bisa kita tiru untuk membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan? Terima kasih. Bahkan kalau kita nanti tampil di Liga Champions, ya hampir kita nggak mungkin kalau tidak dengan naturalisasi kita akan bisa menaikkan level kita. Saya mendukung penuh untuk kebijakan itu, dan ya kita harus konsisten dulu. Jangan kita maju mundur baru ada itu tolak. Menurut saya itu nggak cuma ini. Ayo beri kesempatan dulu sampai prosesnya minimal dua kali periode untuk kompetisi ikut Piala Dunia. Ya. Kemarin kan sebenarnya kalau saja itu pertandingan di Cina yang putaran pertama itu kita tidak terjadi dinamika di ruang ganti, itu mungkin hasilnya berbeda. Kalau kita bisa menang di Cina yang putaran pertama, mungkin situasinya akan. Tapi itu adalah sebuah perjalanan yang kita lewati dengan segala dinamikanya. Empat pilar itu harus berkembang secara maksimal, ya olah pikir, olah rasa, olah hati, kemudian olahraga. Nah, kalau saya pernah nulis tentang olahraga dan pendidikan karakter, itu betapa sangat erat. Katakanlah di olahraga itu sportivitas, walaupun tadi memang betul ya. Kenapa kalau wasit dari luar itu pertandingan sepak bola bisa tenang, tapi kalau wasit dari dalam itu kadang-kadang ada kericuan. Karena kadang-kadang ada wasit yang membela klub tertentu yang sedang bertanding. Saya jadi ingat itu